Selamat datang di talk show dan launching kampanye Don't Start ya yang diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Anak, FCTC untuk Indonesia dan Suara Tanpa Rokok. Selamat datang untuk para panelis dan selamat datang juga untuk para peserta. Wah, tentunya sangat antusias ya. Sangat antusias ketika mendaftar, sudah ada lebih dari 200 pendaftar yang insya Allah akan mengikuti kegiatan pada hari ini. Nanti tentunya kita akan berbincang bersama ketiga narasumber ya, nanti akan diperkenalkan. Tapi sebelumnya, boleh juga nih teman-teman semuanya yang sudah bergabung mengajak teman-teman lainnya untuk masuk ke webinar ini ya, bisa banget untuk mengajak teman-teman lainnya. Wah, sudah datang nih bersama kita semua. Halo Ibu Lestari. Halo, Selamat datang Ibu. selamat sore Mbak Agnina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan mulai sebentar lagi ya Bu ya. Siap. Iya. Juga sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah siap memaparkan nih jebakan industri rokok. Wah, tentunya ini sangat menarik ya untuk kita bahas bersama. Untuk teman-teman juga nanti silakan untuk menanyakan di fitur Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan dipandu oleh narasumber dan juga akan dipandu oleh oleh moderator. Mohon maaf ya. Jadi akan interaktif sekali ya diskusi kita pada hari ini. Kita akan menanti teman-teman yang belum bergabung, jadi masih bisa untuk mendaftar untuk webinar kali ini. Terima kasih ya sekali lagi dan selamat datang di talk show dan launching kampanye Don't Start. Semoga acara ini nantinya bermanfaat dan nanti kita akan memulai pada tepat pukul 3:30 ya. Jadi tepat jam 3:30 nanti kita akan langsung menyapa ya seluruh panelis yang sudah siap. Oke, sebagai spoiler, nah sesaat lagi akan dibagikan juga nih bahwa talk show ini bukan hanya talk show, bukan hanya launching, tapi kita juga punya hadiah. Nah, mau tahu hadiahnya seperti apa? Tentunya nantikan saja, sesaat lagi akan diberitahukan, ada kuis juga, hadiahnya keren, nanti bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Sudah tergabung bersama kita 96 partisipan, wah tentunya sangat luar biasa menemani kita di sore hari ini. Semoga informasi-informasinya juga dapat diimplementasikan ya. Tentunya juga akan ada saran-saran gimana sih kita sebagai anak muda untuk menghindarkan dari jebakan-jebakan industri rokok di era post-truth. Nah, apa itu era post-truth ya? Dan apa itu jebakan-jebakannya yang mungkin belum kita sadari? Nanti kita akan kupas tuntas bersama seluruh narasumber. Selamat datang. Teman-teman, juga sebagai informasi, webinar kita kali ini juga disiarkan langsung melalui Facebook. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain juga untuk menyaksikan melalui Facebook. Silakan untuk bergabung juga, nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah, di fitur Q&A. Tentunya kegiatan kali ini untuk mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2020 yang baru saja kita peringati kemarin. Nah, tanpa perlu berlama-lama, sebentar lagi menghitung ya, 3 menit lagi kita akan memulai. Kita sambil menantikan teman-teman yang akan bergabung juga pada kegiatan kali ini. Teman-teman juga bisa membagikan kegiatan ini di media sosial milik teman-teman, jadi nanti teman-teman juga yang lain bisa mengikuti kegiatan talk show ini. Bagaimana sih kampanye Don't Start itu? Nanti tentunya akan dikupas tuntas. Dan bukan hanya narasumber, bukan hanya moderator, bukan hanya saya sebagai MC, tapi juga ada bintang tamu spesial ya, yang siap untuk menemani kita di sore hari ini. Nanti kita tentunya akan berkenalan lebih jauh ya, bersama dengan narasumber kita. Dan juga berkenalan dengan bintang tamu kita. Kalau dilihat di poster sih udah kelihatan ya. Karate champion. Wah, keren banget nih. Pasti kalau ngomongin masalah rokok, ini bisa benar-benar menjadi contoh bagi kita untuk pola hidup sehat ya.
Baiklah, nampaknya semua sudah bergabung di sini. Saya akan memulai kegiatan kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang untuk para panelis, selamat datang juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti talk show dan launching Don't Start Campaign bersama Yayasan Lentera Anak, FCTC untuk Indonesia, dan juga Suara Tanpa Rokok. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan kali ini kita akan membahas tema waspada jebakan industri rokok menjerat anak muda di era post-truth. Tentunya kita sudah tahu banyak sekali manipulasi yang dilakukan oleh industri rokok, tapi di sini kita akan bahas tuntas apa saja sih sebetulnya manipulasi, jebakan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda ketika menghadapi jebakan yang banyak ini tentang industri rokok. Tentunya hari ini untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia di setiap tanggal 31 Mei yang kita peringati kemarin. Bersama saya, Aknina Wahdini, saya dari Yayasan Lentera Anak akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya, kita sudah bersama oleh Ibu Lestari Nurhayati, ada Ibu Mardia Hamim, ada Ibu Dina, dan juga bersama kita sudah ada Mas Bikwanto sebagai moderator. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana proses talk show ini, dan juga nanti di akhir acara kita akan bersama-sama melakukan Don't Start Campaign, karena ini mudah banget dilakukan di media sosial. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, tadi saya sudah singgung nih tentang hadiah, ya, tentang kuis yang bisa diikuti oleh seluruh peserta. Wah, sekarang sudah ada 105 peserta yang tergabung. Nanti bisa lagi ditambah lagi, karena kita sudah menyiapkan hadiah total jutaan rupiah. Oke, kita akan langsung melihat saja. Ini ada syarat-syaratnya nih untuk ikutan. Ini gampang banget. Jadi cara ikutnya, teman-teman cukup screenshot aja. Ini sudah muncul. Jadi cukup screenshot aja kegiatan webinar kita kali ini. Nanti ketika narasumber melakukan presentasi bisa diabadikan. Jangan lupa juga untuk abadikan di media sosial kamu dengan tag @FCTC Indonesia, @lenteraanak_, dan @suara_tanpa_rokok. Jadi nanti screenshotnya itu diletakkan di Instagram story teman-teman ya, dan jangan lupa tag ketiga akun. Nah, kemudian 10 peserta yang beruntung akan mendapatkan pulsa senilai 100.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi jangan lewatkan nih kesempatan ini. Pengumumannya kapan? Pengumumannya tanggal hari ini juga nih, tapi jam 8 malam. Jadi pasti kita umumkan di Instagram @FCTC Indonesia. Pastikan teman-teman semua udah follow, nanti kita akan bagikan hadiah pulsa ini ke teman-teman yang tentunya menyaksikan webinar ini hingga selesai. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Lisda Sundari, selaku Ketua dari Yayasan Lentera Anak, yang akan membuka kegiatan kita hari ini dan tentunya menyapa teman-teman di rumah nih. Halo Ibu Lisda, selamat datang di webinar kali ini. Selamat sore. Selamat sore Nina, terima kasih Nina. Sudah membuka? Baik Bu. Oke, saya bisa langsung memulainya nih atau gimana? Boleh Bu, ini sudah dinanti-nantikan nih oleh para penonton kita. Wah, udah pada penasaran nih, pengen ikutan webinarnya, apa sih yang dibahas gitu. Mungkin bisa diberikan pengantarnya dulu Ibu ya. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Nina, teman-teman Lentera Anak, FCTC Indonesia, dan Suara Tanpa Rokok yang telah menyiapkan acara hari ini. Tadi seperti yang Nina sampaikan, ini adalah rangkaian dari acara memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tahun ini temanya pas banget nih dengan Indonesia khusus umumnya, dan khususnya tema ini sesuai banget dengan kalian anak muda, dan tema ini sangat berpihak kepada kalian anak muda. Nah, karena itu sore ini acara ini kita mengundang para narsum ya yang berkompeten untuk berbagi informasi tentang manipulasi industri rokok, ya, terutama kepada kita semua, terutama kepada anak muda. Ini merupakan sebuah upaya untuk awareness, untuk edukasi, dan membangun kesadaran kritis
sehingga kita tidak terjebak oleh manipulasi industri rokok. Kenapa kita perlu kritis? Karena manipulasi itu biasanya terjadi tanpa kita sadari. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka akhirnya kita pun jadi nggak kritis lagi, dan akhirnya kita akan menganggap semua itu apa yang dilakukan oleh industri rokok itu sesuatu yang baik-baik saja. Padahal kita ingat produknya berbahaya. Nah, bersama dengan kita hari ini ada Ibu Lestari. Selamat sore Ibu Lestari. Terima kasih telah berkenan bersama dengan kami. Ibu Lestari akan menyampaikan hasil riset beliau tentang iklan rokok di media online yang akhir tahun lalu itu mendorong kita untuk minta supaya iklan rokok di media online itu juga diatur dengan ketat. Kemudian ada Mbak Dina Kania dari WHO. Selamat sore Mbak Dina, terima kasih sudah bergabung. Kita berharap dari Mbak Dina, beliau akan menyampaikan berbagai informasi tentang apa itu manipulasi industri rokok, dan yang favorit saya sebenarnya hari ini adalah Mbak Mardia. Karena Mbak Mardia selain beliau sebagai jurnalis senior, karena kita tahu beberapa tahun yang lalu Mbak Mardia itu melakukan salah satu studinya, salah satu risetnya tentang dokumen internal industri rokok. Jadi saya rasa Mbak Mardia nanti bisa memverifikasi tema tahun ini, karena Mbak Mardia melihat dengan mata kepala sendiri bukti-bukti tertulis bagaimana industri rokok, dokumen industri rokok itu menunjukkan bahwa industri rokok memanipulasi anak-anak kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau talkshow hari ini kita mendengarkan dari para narasumber, dari para expert, sebenarnya Lentera Anak juga ingin mendengarkan juga suara-suara anak muda terkait permasalahan rokok ini mumpung HTTS. Kalau kemarin kita teman-teman mungkin lihat WHO mengencourage, mengajak anak muda untuk speak out, untuk bicara gitu kan. Jadi selain talkshow ini mulai dari malam sampai tanggal 10 Juni nanti kami menyelenggarakan diskusi live kepada 12 orang anak muda yang menurut kami mereka adalah anak-anak muda yang berpengaruh dari berbagai kota, bukan cuma dari Jakarta, ada juga yang dari Jayapura, ada yang dari kota-kota yang lain, dari Bali juga ada. Jadi teman-teman silakan nanti kalau kita mau bagaimana sih anak muda membahas masalah manipulasi ini dalam perspektif mereka, maka kami mengundang teman-teman lainnya untuk mengikuti serial IG Live dari malam ini sampai tanggal 10 Juni setiap jam 19.30 di akun Lentera Anak atau di IG story Instagram Lentera Anak atau di Instagram FCTC untuk Indonesia. Jadi sekali lagi tanpa memperpanjang sambutan saya hari ini, saya udah nggak sabar sebenarnya. Saya akan serahkan forum ini ke Mas Bigwanto. Mas Bigwanto adalah ketua Puskeskes UHAMKA. Beliau akan memandu talkshow kita hari ini. Mas Big, terima kasih sekali telah berkenan. Saya banyak belajar dari Mas Big tentang istilah era post-truth. Jadi kalau tema hari ini kita pakai ini sebenarnya kita terinspirasi dari beberapa diskusi kami dengan Mas Bigwanto. Tapi juga kita punya bintang tamu nanti tadi disampaikan di akhir bintang tamu kita akan mengajak kita bagaimana sebagai anak muda kita bisa mensupport, bisa speak out, bisa bicara keras, bisa menyampaikan kepada masyarakat seharusnya kita seperti apa. Kira-kira begitu, Nin. Jadi saya bisa langsung serahkan ke Mas Big ya untuk memulai talkshow hari ini. Mas Bigwanto, para narasumber, para undangan peserta lainnya, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Kami berharap ini bisa menginspirasi, kami berharap ini bisa mendorong klien anak muda untuk bisa speak out. Jadi setelah ikut talkshow ini, kami berharap kalian melakukan sesuatu gitu kan, nggak setelah ini terus begitu saja. Jadi setelah talkshow, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Mas Big, monggo silakan forum ini saya silakan kepada Mas Big. Terima kasih banyak Bu Lisda. Selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah bisa bersama-sama ya untuk menghadiri acara yang sangat banyak manfaatnya ini. Sore hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber ya, 3 wanita luar biasa. Ya. Ada Mbak Mardia, ada juga Mbak Dina dari WHO, dan ada Ibu Lestari dari London School of Public Relations. Selamat sore Ibu-Ibu narasumber semuanya.
Selamat sore, Mas. Narasumbernya semuanya wanita-wanita tangguh, dan saya mungkin yang ganteng sendiri nih di antara 4 orang ini. Baik, jadi sesi kita akan kita lalui dengan konsep talk show ya, jadi mungkin hanya ngobrol santai, dan saya menginformasikan kepada semua peserta ya untuk ikut memeriahkan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dengan posting di media sosial masing-masing dengan hashtag tolak jadi target dan hashtag cut off tobacco. Jadi silahkan nanti ketika ada kalimat dari narasumber yang menarik untuk dikutip, silahkan diposting di media sosial masing-masing. Jadi begitu. Nah, kita akan talk show selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu kita akan sesi tanya jawab. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita batasi untuk tanya jawab yang live langsung ya. Baik, saya mulai dulu dengan Mbak Dina. Mbak Dina dari tadi nggak kelihatan nih. Mbak Dina, halo. Adakah Mbak Dina di situ? Ada, Bik. Halo. Ya, oke. Mbak Dina, ini agak menarik nih, karena tema HTTS tahun ini kan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya sebut berbeda karena sedikit berani ya, langsung menuju kepada sumber masalahnya. Sebenarnya kalau boleh tahu, karena juga ada beberapa wartawan yang sempat tanya sama saya, apa sih yang melatar belakangi tema HTTS tahun ini sehingga muncul itu yang namanya melindungi anak muda dari manipulasi industri rokok. Apa sih yang melatar belakangi tema tersebut? Iya, terima kasih Mas Bik. Jadi memang tema tahun ini itu agak berbeda, betul, dari tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau kita melihat industri rokok itu kan memang sudah selama beberapa dekade melakukan berbagai taktik, strategi yang masif, yang agresif dalam menyasar anak-anak muda menjadi perokok. Nah, WHO kemudian menjadi sangat concern karena kami melihat semakin kesini kok mereka sepertinya semakin agresif ya, terutama ketika kalau kita melihat bahwa tren secara global, prevalensi merokok itu sebenarnya mengalami penurunan. Nah, artinya kan industri rokok harus melakukan sesuatu nih. They have to do something agar bisnis mereka tetap jalan, gitu kan. Nah, akhirnya mereka come up with new strategies dengan taktik-taktik yang baru, mereka kemudian menjadi lebih agresif lagi, bahkan mengeluarkan produk-produk baru dalam rangka ya tadi agar lebih banyak anak-anak yang terjebak adiksi rokok maupun produk-produk nikotin. Jadi memang karena fakta inilah kemudian WHO memutuskan bahwa tahun ini temanya adalah melindungi generasi muda dari manipulasi industri rokok. Seperti itu, Mas. Menarik, tadi ada clue produk baru ya. Nanti kita akan bahas soal produk baru dan tadi ya taktik-taktik baru. Tapi sebelumnya kan kalau kita bicara manipulasi ini ya, manipulasi itu kan agak luas ya artinya ya. Ini yang dimaksud dengan manipulasi di sini tuh manipulasi seperti apa sih? Boleh dijelaskan, Mbak Dina? Iya, Bik, ini memang menarik sekali ya pemilihan kata manipulasi ini. Tetapi memang inilah sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh industri rokok. Saya coba searching sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan melihat apa sih sebenarnya definisi dari manipulasi. Nah, di situ dikatakan bahwa manipulasi adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Jadi kalau misalnya kita katakan apa sih sebenarnya manipulasi industri rokok, itu sebenarnya adalah upaya-upaya yang mereka lakukan dalam memengaruhi tadi sikap, perilaku, dan pendapat anak-anak muda agar kemudian mereka menerima produk rokok dan akhirnya sampai terjebak menjadi perokok pemula. Seperti itu, Mas Pik. Dan manipulasi ini sebenarnya tidak hanya mereka lakukan terhadap anak-anak, tetapi juga terhadap masyarakat luas dan bahkan pengambil kebijakan. Tapi memang untuk tema saat ini kita fokus kepada manipulasi yang industri rokok lakukan kepada anak-anak muda. Ya, karena memang mungkin target utamanya adalah anak muda ya. Baik, ya, betul. Terima kasih Mbak Dina. Aku lanjut ke Mbak Mardiah. Mbak Mardiah kan beberapa tahun lalu sempat membuat tulisan ya, riset ya tentang dokumen industri rokok, dokumen internal ya. Saya jadi penasaran nih, saya sebenarnya juga sudah pernah baca tuh bukunya Mbak Mardiah, mungkin sekitar 10 tahun, hampir 10 tahun lalu ya.
itu dokumen internal industri rokok itu bagaimana cara aksesnya gitu? Bukannya itu rahasia ya? Iya, memang rahasia, tetapi pada tahun 1998 itu pengadilan Amerika memerintahkan 7 raksasa industri rokok untuk membuka semua dokumennya dan menyerahkan kepada pengadilan. Itu ada 35 juta halaman. Wah. Nah, ya, kenapa begitu? Karena antara tahun 80-an itu banyak 80 sampai 90 awal ya, itu banyak sekali orang yang kena kanker, tetapi ketika mencari sudah ada upaya beberapa menggugat, selalu mentok gitu, selalu mentok karena tidak ada dokumen pendukung. Gitu. Oke. Jadi ini perintah pengadilan sebenarnya ya? Ya, betul. Nah, tetapi dokumen itu baru, karena waktu itu kan belum ada teknologi PDF, belum ada internet yang cukup bagus, tahun 98 ya. Jadi para peneliti itu seperti kayak tenggelam di dalam dokumen karena 35 juta halaman kan. Jadi baru ketika tahun 2002, 2004 mulai muncul teknologi scanning, teknologi PDF, dan kemudian internet sudah mulai bagus. Itu sekelompok ilmuwan di University of San Francisco, University of California San Francisco membuat project namanya Guilford Project yang men-scanning semuanya. Setelah di-scanning, barulah memudahkan orang untuk mencari dokumen itu. Nah, termasuk saya waktu itu tahun 2005 diundang ke Amerika sebetulnya untuk sebuah konferensi, kemudian ditunjukkan ini loh dokumennya. Gitu. Nah, waktu Mbak Mardia ditunjukkan dokumennya, sempat ngelihat bukti manipulasi nggak dari industri rokok? Sama bukti-bukti misalnya, karena selama ini saya selalu melihat dari PowerPoint ya, nggak pernah ngelihat dokumen aslinya yang menargetkan anak sebagai target utama industri rokok. Karena tumpukan-tumpukan, tentu saja harus fototin satu-satu ya. Saya dan waktu itu dibantu Mas Farid Gaban sama Alfian Hamzah, teman jurnalis juga, itu melototinnya lewat internet karena sudah di-scanning tadi. Kalau yang saya lihat sih, waktu itu ditunjukin yang beneran, itu cuma contoh. Jadi untuk ditunjukin ini loh, ada stempelnya dari dua pihak. Dari pihak pengadilan sebagai yang diserahkan, dan dari pihak pengacara industrinya sebagai pihak yang menyerahkan. Jadi ada barcode, ada stempel yang menunjukkan otentisitas. Jadi kami cuma di displaynya begitu, ini contoh dokumennya, satu box gitu. Oke. Dan memang ada bukti-bukti bahwa statement dari industri rokok bahwa memang mereka menargetkan anak selama ini ya? Iya, kalau boleh ada sesi share dokumen, nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Oke, nanti kita akan ke sana. Terima kasih banyak, Mbak Mardia. Ya. Oke, selanjutnya saya ke Mbak Dina lagi. Oke, itu kan tadi Mbak Dina menyampaikan, ini kan tema HTTS, tema dunia ya, dan diadopsi oleh berbagai negara ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan manipulasi industri rokok di Indonesia, itu sama nggak ya dengan yang terjadi selama ini di beberapa negara? Ya, Mas Pik, ini menarik sekali ya. Jadi, pertama kalau misalnya kita bertanya apakah tema ini relevan dengan Indonesia, ini sangat relevan, Mas Pik, karena Indonesia itu mengalami praktik-praktik manipulasi yang jauh lebih agresif dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kenapa saya katakan ini? Jadi gini, jenis-jenis manipulasi yang dilakukan industri itu kan sangat banyak, Mas Bik ya. Jadi mereka melakukan berbagai macam jenis iklan, promosi, dan itu terbagi menjadi direct advertising maupun indirect advertising. Nah, untuk direct advertising atau iklan-iklan langsung,
di berbagai negara itu kan sudah dilarang, Mas Bik ya. Jadi kayak di iklan rokok di TV itu kalau di Amerika Serikat sejak tahun 70-an sudah dilarang. Nah, kalau secara total itu ada 48 negara yang sudah melarang secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsor rokok. Nah, tetapi di Indonesia, berhubung direct advertising atau iklan rokok yang sifatnya langsung masih dibolehkan, artinya industri rokok memiliki keleluasaan yang begitu besar yang tidak dimiliki di negara-negara lain. Ya, jadi kalau kita lihat iklan rokok di Indonesia itu dikemas dengan pesan-pesan yang manipulatif, ya, dan itu ada di semua jenis media, di TV, di luar ruang, kemudian di media cetak, di tempat-tempat penjualan, dan bahkan di internet. Belum lagi kita melihat lagi acara-acara yang disponsori oleh industri rokok adalah acara-acara yang digemari anak-anak muda, seperti acara olahraga dan musik. Nah, kalau di berbagai negara ini sudah dilarang, di Indonesia tidak. Jadi, anak-anak kita itu dikepung oleh praktik-praktik manipulasi industri rokok yang dua jenis, baik itu yang jadul, ya, yang konvensional, maupun yang kekinian, yang baru-baru ini. Jadi berbasis internet ya? Nggak cuma internet, Mas Bik. Jadi gini, kalau industri rokok itu kan makin kesini dia makin heavily regulated ya, apalagi bagi negara-negara yang telah menerapkan FCTC. Nah, dengan situasi di mana mereka semakin terbatas, artinya mereka harus terus berinovasi gimana caranya agar mereka tetap mempromosikan produk mereka dengan situasi peraturan yang ada. Jadi mereka lebih come up with newer strategies dengan strategi-strategi baru agar bisa mengakali peraturan-peraturan yang ada. Nah, di Indonesia ini kita terjadinya berbarengan, Mas Bik. Jadi yang praktik manipulatif yang tadi saya katakan yang jadul, yang konvensional, itu masih banyak, ditambah lagi dengan gencaran strategi-strategi yang baru tadi. Kalau kita lihat misalnya sekarang muncul rokok-rokok elektronik, muncul lagi produk-produk tembakau yang dipanaskan. Jadi mereka terus berinovasi, mengeluarkan produk dengan strategi promosi juga yang lebih keren, supaya akhirnya anak-anak terjebak menjadi konsumen mereka. Nah, kita menghadapinya double burden jadinya nih, Mas Bik. Ini menarik ya, jadi bukan cuma relevan, tapi sangat relevan untuk Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara yang iklan rokoknya sangat agresif ya. Betul, dan bukan sangat, tapi memang paling ya. Jadi kondisi di Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita sudah tertinggal sangat jauh, Mas Bik, terkait dengan peraturan mengenai iklan, promosi, dan sponsor rokok. Dan ini sebenarnya karena lemahnya regulasi yang ada di Indonesia, ini turut berkontribusi dengan semakin meningkatnya perokok anak. Ya, kalau misalnya kita katakan sekarang lagi ramai RPJMN kemarin gagal, pemerintah mencapai target prevalensi kan, justru saat ini kita ada 9,1% perokok anak atau 3,3 juta anak. Yeah. Nah, belum lagi yang terbaru nih, Basbik, yang tahun 2019 data JYTS itu ada yang besok akan di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Oh, launchingnya besok ya? Kita tunggu-tunggu soalnya. Iya, itu akan ada. Bocoran ya? Ya, besok Mas Bik oleh Kemenkes. Katanya data bocoran berarti ya, mau disampaikan Mbak Dina ya? Aku cuma bilang ini ada 19% anak-anak usia 13 sampai 15 tahun. Jadi coba silakan 19%. 19%. Anak-anak usia 13 sampai 15 tahun yang mengkonsumsi tobacco use. Jadi silakan di konferensi Mas berapa juta anak itu? Ya, kita hitung mesti ya, nanti dari populasi 13 sampai 15 tahun ya. Jadi kita lihat ya. Ini menarik karena angkanya tinggi juga ya. Iya, betul, angkanya tinggi, Mas Bik. Dan ini sebenarnya seharusnya menjadi evaluasi bagi kita semua, terutama pengambil kebijakan, bahwa ya kenapa sih angka prevalensi rokok ini terus meningkat begitu. Seharusnya memang ini pengambil kebijakan melakukan sesuatu. Kalau misalnya memang mereka serius ingin menurunkan angka prevalensi ini, salah satu caranya tadi bahwa promosi, iklan, dan sponsor yang dilakukan oleh industri rokok itu memang harus dilarang. Baik.
Terima kasih Mbak Dina. Nanti saya balik lagi kepada Mbak Dina, karena kayaknya berat juga nih bahasannya ya. Saya kembali ke Mbak Mardiah. Mbak Mardiah, waktu melihat dokumen industri rokok, itu ada nggak yang spesifik menyebutkan Indonesia dalam dokumen tersebut? Atau misalnya Indonesia sebagai target industri rokok multinasional, ada nggak dokumen yang menyatakan itu? Dokumen tentang Indonesia itu 3.000 berkas. Wah, 3.000. Banyak juga. Dan jangan lupa bahwa sebelum dokumen itu diserahkan ke pengadilan, itu banyak juga yang keburu dibakar sama industri. Jadi gitu. Cover up gitu. Jadi saya anjurkan nonton film The Insider ya. Jadi iya. Jadi boleh jadi lebih dari 3.000, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, saya mencari dari 3.000 itu apa saja sih yang isinya. Nah, itu antara lain ya tentang strategi untuk masuk ke pasar Asia, termasuk Indonesia gitu. Karena mereka juga menyadari bahwa di Eropa dan di Amerika akan sudah muncul kesadaran kesehatan pada saat itu, 98 ya, gitu. Sebelum 98 berarti dokumennya. Jadi sementara mereka melihat bahwa Asia belum, Asia masih sangat relatif kurang aware gitu tentang bahaya rokok, sehingga mereka gampang dibodoh-bodohi gitu ya, maksudnya begitu ya? Gitu. Oke, ada nggak dokumen yang menyebut bahwa mereka juga menargetkan anak di negara-negara Asia atau di Indonesia gitu spesifik? Ada, itu sebetulnya lebih bagus kalau saya share presentasinya sih. Oke, nanti saya setelah dengan Bu Lestari, saya akan balik lagi ke Mbak Mardiah untuk share untuk dokumennya ya, sekilas saja ya. Baik, nanti kita akan balik lagi ke Mbak Mardiah. Baik, selanjutnya Bu Lestari. Ya, gimana Mbak Dina kan menyampaikan bahwa iklan rokok di kita ini masif sekali. Nah, ini kan kebetulan Bu Lestari sebagai peneliti dan dosen ya. Kita pengen tahu sebenarnya pengaruh iklan rokok terhadap anak tuh seberapa jauh sih? Apakah benar-benar sangat berpengaruh sehingga anak itu memulai untuk merokok gitu? Sangat berpengaruh ya. Dari hasil penelitian kita itu ditunjukkan bahwa yang merokok akan tetap merokok karena melihat iklan itu, dan yang tidak merokok itu bisa tertarik untuk menjadi merokok. Jadi ini tadi yang disebut dengan Mbak Dina, bagaimana sangat kuatnya manipulasi para pengiklan. Ini ada gambaran, sebetulnya kan begini, bentuk iklan rokok itu yang sangat masif di online, yang kita teliti waktu itu di internet, itu adalah menyasar ke semua lini online, ya, media sosial maupun media online, internet lainnya yang digunakan oleh anak muda. Jadi melakukan apa saja anak muda itu akan disergap oleh iklan rokok. Mau melihat Instagram ada iklan rokoknya, mau melihat main TikTok pun ada iklan rokoknya, main game ada iklan rokoknya. Jadi sangat mengerikan ya. Saya baru menyadari juga ketika melakukan penelitian di tahun 2018 itu bagaimana masifnya industri itu bermain di semua lini di online. Nah, ini yang menjadi concern kami para peneliti waktu saya melakukan penelitian bersama dengan Mbak Kiki Suarso dan Mbak Zenia Angelika Wijayanto, teman dosen di LSPR juga, itu kita bisa menggambarkan semasif seperti apa ya, kalau saya yakin benar apa yang disampaikan Mbak Mardiah ya, 9 tahun, 10 tahun 1998 dilakukan analisa itu, nah 10 tahun kemudian saya melakukan penelitian 2018 itu benar terbukti. Mereka sangat cerdas sekali industri ini menggunakan semua lini di media online yang menjadi sasaran anak-anak muda. Jadi kita nggak bisa seolah-olah melepaskan diri karena begitu masifnya sergapan iklan rokok. Saya boleh share satu slide untuk digambarkan hari ini, Mas, barangkali? Boleh. Host coba dibantu untuk bisa panelis untuk share screen. Oke. Ini saya bisa kan, nah ini. Kita bisa melihat dari sini betapa sebetulnya iklan rokok itu luar biasa. Ini yang data-data yang kemarin kita temukan ya. Ini YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook. Dan itu mereka kemudian dengan sangat masifnya menggunakan ini, menggunakan sarana ini untuk ini. Yang paling menonjol itu di YouTube.
80-3% iklan itu dipasang. Jadi belanja paling gede itu kayaknya di YouTube masih sampai sekarang ini. Perkiraan saya ya, terakhir 2018, 2019 saya belum melakukan riset lagi, tapi saya melihat pengamatan secara langsung itu masih terus. Lalu website itu di pemberitaan ya, kalau kita klik berita, kita klik informasi apa di website, itu langsung muncul pasti iklan rokok. Nah ini juga bagaimana mereka sangat agresif. Belum lagi Instagram dan game online. Bayangkan teman-teman yang sangat kreatif kan suka main game tuh. Tapi kalau langsung diserbu dengan iklan rokoknya, bagaimana mereka, teman-teman muda ini bisa keluar dari geliat ya, terjebak oleh iklan rokok yang luar biasa. Nah, tadi kalau ditanyakan ini bagaimana bentuknya, mereka itu sampai bisa mengingat tayangannya, mengingat mereknya, dan ada perasaan-perasaan menyetujui dari tampilan-tampilan yang ada. Mereka suka ya, mereka, nah ini sangat setuju bahwa itu menarik, visualnya keren. Ini bahaya loh, musiknya oke. Nah ini yang menurut saya, wah kalau sudah sampai segini kan namanya disebut subliminal advertising. Di bawah sadar iklan itu menjebak kita untuk mempercayai apa yang ditampilkan. Kalau ditanya tadi gimana akhirnya ini, 3 dari 4 anak itu akhirnya memang mengetahui iklan rokok itu ya dari media online. Mereka paham bahwa itu ada dan mereka melihat itu sebagai sesuatu yang kreatif saja, ya. Dan tahu pesannya yang mau disampaikan itu apa, tahu. Dan tadi yang saya sebutkan, mereka 59% mengetahui tujuan iklan rokok. Bahwa tujuannya apa? Ya salah satunya merangkul anak muda untuk ya nantinya apa? Ya jangan malu lah untuk perokok. Ini kan yang bahaya. Merasa bagus untuk menjadi perokok, ini yang bahaya, ini yang harus kita waspadai bersama. Maka dari itu ketika iklan penelitian kami ini kemudian digunakan oleh Departemen Kesehatan sebagai salah satu hasil riset ini digunakan untuk meminta Kementerian Kominfo untuk membuat kebijakan, kami sangat mendukung sekali. Sayangnya di Kominfo kemudian ada, ya ini kalau saya bilang terjadi apa yang disebut dengan istilahnya mengizinkan untuk mereka terus bermain, para industri rokok ini yang sebetulnya agak saya sayangkan ya. Ini yang terjadi, kita yang sulit sekali kemudian menghindarkan industri ini untuk berhenti itu. Baik, ini menarik ya, karena memang media sekarang lebih banyak untuk digunakan di online ya, terutama untuk iklan. Ini saya balik lagi ke Mbak Dina nih, karena tadi Mbak Dina sangat menggebu-gebu bicara soal regulasi nih. Sejauh ini gimana sih regulasi kita soal iklan di internet? Kalau iklan kan kita tahu dibatasi ya, meskipun dibatasi juga nggak efektif ya. Iklan di televisi maksudnya. Untuk di luar ruang juga kan diatur beberapa perda. Ini kalau internet gimana sih Mbak Dina? Ya, Mas Pik, sebelumnya saya ingin menanggapi tadi yang penelitiannya Bu Lestari ya, luar biasa ya Bu. Jadi 59% ya Bu ya anak-anak melihat iklan rokok mengetahui tujuan iklan rokok, ya betul. Nah, Mas Pik, ini sedikit saya sampaikan, ini besok akan lebih jelas lagi dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa memang sebagian besar anak-anak itu melihat iklan rokok ternyata masih banyak di televisi, Mas Pik. Jadi ya betul, di televisi sama di media luar ruang itu sekitar 65% ya anak-anak menyadari iklan atau melihat iklan rokok di TV. Padahal berarti anak-anak itu tidurnya jam 9:30 ke atas ya? Saya kurang paham deh itu kenapa bisa begitu ya, atau mungkin TV kan hanya legal di atas 21.30 kan? Mestinya kalau ya berarti either mereka tidurnya malam atau memang ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selama ini di luar radar kita, Mas Bik. Menarik, oke. Jadi kalau tadi menjawab tadi Mas Bik katakan di internet seperti apa, nah sayangnya di kita itu belum ada peraturan yang Mas Bik yang ketat mengenai iklan rokok di internet. Hanya dikatakan perlu ada verifikasi umur. Cuma kan kalau kita melihat konstruksi hukumnya, bagaimana kita memverifikasi umur? Karena kan semua anak bisa melihat, mengakses internet, Facebook, IG, kemudian tiba-tiba ada iklan rokok muncul, itu gimana? Jadi memang secara teknologi, ini sepertinya tidak memungkinkan iklan rokok ini diatur dalam artian harus ada verifikasi umur. Satu-satunya yang memungkinkan adalah ya di-ban sama sekali.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dina. Oke, saya sekarang lanjut lagi ke Mbak Mardia terkait dengan dokumen dari industri rokok. Bisa di-share sekarang Mbak Mardia? Oke, ya, terima kasih. Bentar. Jadi penasaran ini. Jangan-jangan dari dulu industri udah nargetin di online juga? Ya, ini mudah-mudahan bisa cepat ya. Jadi ini judul buku saya 10 tahun lalu, 2010 ya, dan situasinya masih sama seperti saat ini. Saya mulai dari tahun 60-an. Sebetulnya tahun 50, 60-an itu rokok itu sangat berjaya. Jadi mereka, orang kalau merokok itu kesannya modern, bebas, dan spiritnya anak muda lah gitu. Itu betul-betul kalau kita nonton film pada saat itu hampir semuanya bintang-bintangnya perokok. Nah, meskipun dalam perjalanan sekitar tahun 80-an itu ada 4 bintang iklan Marlboro Man yang kena kanker paru, gitu, meninggal. Nah, dari situlah muncul mulai gugatan-gugatan kepada industri rokok untuk gugatan konsumen karena industri rokok tidak disclaimer bahwa produknya berbahaya gitu. Waktu itu konsumen taunya ya biasa aja kayak makan coklat, makan permen gitu kan. Gitu. Nah, kemudian karena banyaknya gugatan, itu pada tahun 94 Kongres Amerika memanggil 7 CEO raksasa perusahaan rokok. Itu ada beberapa namanya. Nah, semuanya ketika bersaksi di depan Kongres itu bilang bahwa cigarette is not addictive, nicotine is not addictive, it's just a usual product gitu. Jadi dia pokoknya semuanya bersumpah bahwa ini tidak adiktif gitu, tidak membuat kecanduan. Padahal sudah banyak riset-riset yang menunjukkan kebalikannya bahwa memang addictive gitu. Baik. Itu 94 ya. Nah, kemudian pada 96 ada salah satu eksekutif industri rokok namanya Jeffrey Wiggin, itu whistleblowing. Jadi dia membocorkan dokumen-dokumen industri rokok yang isinya itu tadi penelitian internal bahwa memang addicted gitu. Bahwa memang industri rokok itu menargetkan anak muda, itu dia beberkan semua. Nah, kemudian dia diwawancara oleh 60 Minutes. Tapi sebelumnya dia diteror sampai kejar-kejaran, dan kemudian ada banyak dokumen yang terlanjur dibakar gitu. Kemudian dia diwawancara oleh 60 Minutes ini. Nah, setelah itu angin perubahan mulai datang karena pengadilan Amerika melihat bahwa ini tidak mungkin dibiarkan industri rokok terus-terusan tanpa istilahnya tanpa punishment gitu ya, begitu berjayanya. Sehingga pada 98 itu dibuatlah sebuah Master Settlement Act, jadi penyelesaian perjanjian gitu. Jadi oke deh, pemerintah Amerika tidak akan menggugat kalian industri rokok, tetapi kalian harus menyerahkan seluruh dokumen kepada kami gitu untuk bisa diakses publik gitu. Nah, disitulah 7 industri rokok menyerahkan 35 juta lembar dokumennya itu tadi gitu. Nah, persoalannya waktu itu industri teknologi informasi belum terlalu bagus sehingga kayak langsung tenggelam di gunung dokumen gitu, orang tidak jadi kewalahan gitu untuk memeriksanya satu-satu. Barulah pada 2002 teknologi sudah memungkinkan untuk scanning dan dibuat PDF, itu kemudian para ahli rame-rame mendokumentasikan 35 lembar halaman tadi. Oke, baik. Nah, ini saya meneliti yang tentang Indonesia ya, itu. 3.000 tadi. Nah, ini contohnya. Jadi ada barcode yang menunjukkan keasliannya. Ini nomornya, ini stempel dari pengadilan, dan ada tanda tangan dari pihak pengacara perusahaannya. Jadi otentik ya? Iya, otentik. Ini dari BAT yang dikirim kepada kantor BAT di Indonesia, dari London di Indonesia,
ketika Indonesia membahas Undang-Undang Kesehatan 92. Waktu itu ada satu pasal yang menyebut nikotin sebagai rokok dan nikotin sebagai zat adiktif. Nah, baru rancangan undang-undang sudah muncul surat ini dari London difax ke Indonesia. Dia meminta supaya kantor Indonesia melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencegah pasal itu masuk ke Undang-Undang Kesehatan 92. Gitu. Ini kalau tidak salah ini Juni. Kemudian pada September ketika Undang-Undang Penerangan sudah disahkan, pasal nikotin sebagai zat adiktif itu memang benar-benar tidak ada. Jadi mereka sudah melakukan lobby-lobby yang sangat intensif dan cepat gitu. Hanya dalam berapa bulan gitu. Nah, ini contoh kutipan-kutipan di dalam dokumen itu yang menunjukkan betapa mereka sadar betul bahwa rokok itu adiktif. Very few consumers are aware of the effect of nicotine. Jadi hanya sedikit konsumen yang aware, yang tahu bahwa efek nikotin ini adalah adiktif dan bahwa nikotin adalah racun. Ini pada 1978 loh ya, jauh sebelum kita memasalahkan. Jadi mereka memang menutup-nutupi. Ini dokumennya nomor sekian itu. Kemudian lainnya, the base of our business is the high school students. Nah, kan? Jadi itu jauh sebelum kita mempermasalahkan dan ini 1978. Gitu. Kemudian ini lagi, untuk memastikan pertumbuhan dan jangka panjang, kenaikan dan pertumbuhan jangka panjang, merek Camel Filter ini nama brand harus meningkatkan penetrasi target marketingnya ke konsumen dengan usia antara 14 sampai 24 gitu ya. Jadi 14 itu mudah sekali, itu kan tahun 75. Oke. Baik. Ini nah, jadi ini yang ketika di pasar di Eropa dan Amerika itu turun, jangan khawatir karena di Asia dan Afrika sedang naik gitu. Jadi ini prospek yang exciting. Itu dulu. Ini luar biasa ya. Bukan cuma memanipulasi publik ya, tapi mencoba untuk mencampur tangan ya atau mencampuri urusan regulasi di setiap negara ya, termasuk di Indonesia. Ini sangat sekali berbahaya untuk kepentingan public health ya, dan kita tahu bahwa sampai sekarang itu masih terjadi gitu ya. Karena sempat Undang-Undang Kesehatan juga ketika sudah disahkan di paripurna, ternyata ayat terkait dengan nikotin sebagai zat adiktif itu sempat hilang, meskipun akhirnya diungkap dan balik lagi. Jadi ini jadi concern kita bersama bahwa industri rokok ini sangat-sangat dalam tanda kutip ya menghalalkan segala cara ya, bukan sekedar memanipulasi lewat iklan dan promosi, tapi juga mencampuri urusan kebijakan di setiap negara. Baik, terima kasih Mbak Mardia. Saya lanjut ke Mbak Dina lagi. Ini kan tadi Mbak Dina sebut soal produk baru ya dari perusahaan atau industri rokok. Dan kebetulan kan kita sekarang masuk di era di mana segala sesuatu serba digital ya, big data, wireless ya. Dan di era di mana post-truth itu sering terjadi ya. Kita sering dapat berita-berita bohong yang dalam tanda kutip kita nggak ngeh ternyata itu bohong ya. Dan beberapa fakta itu seringkali dikaburkan ya dari publik ya, dan seringkali publik juga nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi dia kehilangan fakta-fakta objektif. Nah, pertanyaan saya terkait dengan strategi industri rokok nih, Mbak Dina, terkait dengan produk baru yang tadi Mbak Dina sebutkan. Sekarang ini apa sih yang mereka lakukan? Manipulasi apa sih yang mereka lakukan sehingga terutama di era post-truth sekarang ini ya, strateginya seperti apa sih? Iya, Mas Pik, jadi pertama saya harus sampaikan ya bahwa kenapa sih mereka come up with this newer strategy. Jadi tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa secara global
kan memang kesadaran masyarakat akan bahaya merokok itu semakin meningkat ya. Nah, ketika kesadaran masyarakat akan bahaya merokok semakin meningkat, social acceptability atau penerimaan masyarakat terhadap perilaku merokok itu menjadi menurun. Jadi mungkin kalau secara global ya rokok nggak dianggap, maksudnya acceptance terhadap rokok itu tidak seperti dulu gitu ya Mas ya. Nah akhirnya kan memang yang tadi saya katakan tren prevalensi merokok dunia juga menurun, kecuali mungkin di negara-negara berkembang masih terus meningkat ya, terutama di Indonesia perokok anak juga terus meningkat. Nah mau tidak mau kan industri rokok ini harus berinovasi, bagaimana caranya agar bisnis mereka tetap berjalan. Nah akhirnya diciptakanlah strategi baru, mereka mengeluarkan produk-produk baru dengan menawarkan image bahwa produk ini lebih aman dibandingkan dengan rokok-rokok konvensional. Nah, makanya akhirnya kita melihat produk-produk rokok elektronik yang sekarang bermunculan dengan pesan-pesan kuncinya bahwa ini tidak berbahaya loh, seperti sebagaimana rokok, atau ini bisa menjadi alternatif loh dari rokok konvensional. Atau ada yang dikatakan, oh ini kalau Anda mau berhenti merokok bisa menggunakan rokok elektronik karena dianggap sebagai harm reduction strategy. Jadi pesan-pesan ini yang kemudian mereka kemas dan ini menawarkan menjadi solusi bagi anak-anak muda dan juga masyarakat yang istilahnya tetap ingin menikmati nikotin tanpa harus khawatir terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Seperti itu Mas Bik kurang lebih. Jadi istilahnya dalam tanda kutip menjual rasa aman bohong ya, atau rasa aman palsu ya? Iya betul. Nah, dan ini juga selain menjual rasa aman palsu, Mas Bik, mereka sebenarnya taking advantage of regulasi yang belum ada. Jadi kan gini, kita ini selalu ketinggalan bukan one step ya, tapi 100 steps behind dari industri rokok. Jadi kalau kita berpikir mau begini, industri rokok sudah kepikiran itu semenjak bertahun-tahun yang lalu. Nah, kita belum ada aturan mengenai produk-produk baru ini, mengenai rokok elektronik misalnya, mengenai HTP. Nah, mereka sudah secara agresif sudah penetrasi ke masyarakat dunia tanpa memberikan kita waktu untuk membuat regulasinya seperti itu. Dan inilah akhirnya yang terjadi di Indonesia. Sampai sekarang kan masih terjadi kekosongan hukum. Apa yang perlu dilakukan terhadap produk-produk baru ini? Tidak ada instrumen hukum yang mengatur mengenai itu. Dan ini akhirnya membuat masyarakat kita, terutama anak-anak muda, menjadi lebih vulnerable, lebih rentan. Karena di satu sisi mereka digempur dengan manipulasi industri rokok yang konvensional, di sisi yang lain mereka juga digempur dengan promosi produk-produk ini. Seperti itu, Mas Dik. Ya, menarik. Saya pernah tadi ya, mereka 100 step ahead gitu ya. Karena saya pernah lihat iklan produk tembakau yang dipanaskan, dan itu produk tembakau yang dipanaskan yang terbaru. Iklan itu ada di media mainstream Indonesia, yang which is sebenarnya produk itu belum resmi masuk ke Indonesia. Ini menarik ya. Produknya belum resmi masuk ke Indonesia, tapi iklannya sudah ada. Dan benar-benar industri ini benar-benar mengambil kesempatan ya di situasi yang kita itu tidak punya regulasi sampai saat ini ya untuk media online. Oke, Mbak Dina, ini ada banyak sekali ya, penelitian-penelitian yang dikutip oleh kelompok-kelompok ini, sehingga kalau saya boleh jujur, banyak sekali orang percaya produk ini dinyatakan lebih aman ya dan dapat membantu orang berhenti merokok. Ini sebenarnya seharusnya kayak apa sih untuk menanggulangi masalah ini? Kan ini masalah post-truth ya. Jadi masalah hoax itu bukan cuma sekedar di masalah isu tembakau, ini juga terjadi di berbagai topik ya. Tapi untuk isu tembakau ini deh, kira-kira apa sih yang menurut Mbak Dina bisa jadi solusi kita bersama-sama gitu untuk menghindari manipulasi, bahkan menurut saya bukan cuma sekedar manipulasi, tapi berita bohong gitu. Untuk semua jenis industri, Mas Bik maksudnya? Khusus untuk tembakau, regulasi yang kira-kira best practice yang ada di dunia lah yang bisa dijadikan contoh untuk Indonesia gitu, menanggulangi masalah yang seperti ini. Ya, yang tadi saya katakan ya Mas Bik, sebenarnya kalau misalnya kita menerapkan kebijakan-kebijakan atau
regulasi yang direkomendasikan oleh FCTC itu bisa menjadi bekal lah bagi pemerintah, terutama dalam melindungi anak-anak. Nah, cuma kan ini yang sampai sekarang belum mau dilakukan oleh pemerintah. Jadi paling tidak, Bik, itu ada. Kalau terkait dari manipulasi ya, yang pertama adalah tentunya harus ada regulasi yang melarang intervensi industri rokok dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan public health, termasuk pengendalian tembakau. Kita yang saya pahami ini baru ada di dalam peraturan Kementerian Kesehatan, jadi belum mengikat semua sektor. Kemudian yang kedua, kita harus menutup pintu-pintu atau celah-celah industri rokok yang memang sangat agresif beriklan, berpromosi terhadap anak-anak. Jadi semua channel, semua jenis media itu seharusnya iklan rokok itu dilarang di semua jenis media, tidak cukup hanya dibatasi, tapi harus dilarang total. Nah ini sayangnya kan memang di Indonesia regulasi ini sangat komprehensif, sangat kompleks, Mas Bik. Industri rokok ini sangat pintar karena dia memasukkan semua aspek periklanan di berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Jadi ini PR yang sangat besar bagi Indonesia. Kalau kita ingin melarang total iklan rokok, banyak sekali undang-undang yang harus direvisi atau diamandemen. Jadi ini luar biasa, PR-nya sangat besar sekali, Mas Bik. Seperti itu. Jadi, paling tidak tadi ya, ban sama intervensi industri rokok itu harus dicegah. Seperti itu. Ya, jadi PR kita masih banyak dan sepertinya berat sekali ya dari sisi regulasi yang belum mendukung. Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya balik lagi ke Bu Lestari. Bu Lestari, tadi kan kita sudah dengar dari Mbak Dina soal regulasi yang sangat lemah sekali ya. Menurut Bu Lestari nih sebagai praktisi komunikasi ya, sebagai peneliti, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda di Indonesia agar tidak terjebak manipulasi industri rokok? Di samping regulasi kita yang lemah, yang tentu saja kita tidak bisa terlalu berharap gitu ya, karena proses politik yang panjang. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda secara langsung menurut Mbak Lestari? Jadi yang penting teman-teman generasi muda itu sadar dulu, sadar bahwa kita sedang dibohongi, kita sedang dimanipulasi oleh industri rokok, itu perlu. Ketika kesadaran itu muncul, minimal ada perasaan melawan, ya kan, bahwa kenapa orang-orang yang mengatakan, kan yang paling sekarang sering terjadi begini kalau di lapangan, dalam riset-riset yang saya lakukan, Anda tidak mendukung para petani tembakau, itu alasan utama. Saya selalu bilang, kalau tembakau dihilangkan, petaninya itu akan beralih ke tanaman lain, dan itu sangat mungkin. Dan kita bisa melihat, tembakau yang masuk untuk industri rokok Indonesia itu justru tembakau ekspor, jadi tidak memperkaya petani Indonesia. Petani Indonesia tetap miskin ya tembakau. Sudah banyak hasil riset membuktikan itu, bahwa itu adalah salah satu manipulasi yang sangat kuat. Jadi generasi muda, mahasiswa itu harus yakin bahwa perusahaan rokok ini manipulasinya sangat luar biasa mengerikan ya. Memanipulasi cara berpikir kita, memanipulasi kepandaian kita bersama. Jadi anak-anak muda yang pandai itu kayak dibego-begoin gitu. Nah, itu yang harus disadarkan. Jangan mau Anda diperalat oleh industri rokok yang kekayaannya hanya untuk orang-orang itu saja, tidak untuk petani. Kalau dibilang, nanti kalau gitu gimana para penjual rokok? Semua barang yang dianggap adiktif kalau dihilangkan, itu pasti orang akan mencari substitusi yang lebih baik, ya, yang sifatnya lebih positif, itu dulu. Jadi kesadaran bahwa ada yang disebut dengan subliminal advertising, advertising yang palsu, yang memasukkan di bawah sadar kita, itu yang harus dimiliki oleh teman-teman muda. Setelah itu apa? Teman-teman harus bergerak bersama-sama menciptakan lawan dari simbol-simbol mereka. Nah, mereka ini kan pinternya gini, mereka sekarang menggerakkan influencer-influencer muda sebagai gambaran bahwa mereka adalah orang yang patut ditiru. Influencer-influencer yang mendukung industri rokok ini banyak, ya. Caranya sederhana, misalnya mereka muncul di Instagram, muncul di Facebook, di Twitter, gambarnya adegannya merokok, tapi tidak berkata-kata, itu kan bentuk manipulasi. Subliminal advertising yang dilakukan. Nah, teman-teman harus digerakkan supaya memiliki kesamaan pandangan bahwa kita ini sedang dikerjain oleh industri rokok, maka harus dilawan. Bagaimana melawannya? Nah, dengan cara-cara yang tadi dimiliki oleh kemampuan teman-teman, membangun jaringan, membuat influencer yang berbeda. Saya senang sekali kalau ada musisi ataupun dari yang kelompok muda ya, ataupun olahragawan yang hari ini nanti akan hadir juga,
yang justru membenturkan dengan gaya hidup yang tidak sehat tadi, yang sangat adiktif ya berkaitan dengan rokok. Jadi ini yang perlu dilakukan bersama-sama, anak muda itu diberi kesadaran bahwa ini berbahaya, kita harus melawan, bahwa kapitalis di bidang industri rokok ini nggak perlu dipuja-puja, justru harus dilawan. Itu yang menurut saya harus dimiliki kesadaran itu. Terima kasih banyak Bu Lestari. Terima kasih juga sudah diingatkan. Jadi ini kebetulan juga peserta kita banyak sekali remaja dan anak muda. Ya, jadi tadi pesannya Bu Lestari ya, kita berusaha untuk menyadarkan teman-teman kita yang belum sadar. Ya, maka dari sini kita bisa posting di media sosial masing-masing. Jangan lupa hashtag tolak jadi target, ya, hashtag cut off tobacco, ya. Dikirim sekarang juga lewat media sosial. Saya nggak yakin ada yang nggak punya media sosial, itu bohong ya. Anak-anak muda sekarang pasti punya media sosial semua. Jadi ingat, tolak jadi target dan cut off tobacco untuk hashtagnya. Baik, terima kasih Bu Lestari. Selanjutnya, Mbak Mardiah, ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang sekarang ini hadir, ya, mendengarkan kita semua supaya tidak terjebak manipulasi industri rokok? Mbak Mardiah, masih di sana? Ya. Ya, oke. Jadi ketika saya meriset dokumen industri itu, ada banyak sekali strategi marketing yang khas anak muda. Jadi sebetulnya semua industri melakukan itu ya. Bagaimana sih perilaku anak muda gitu, sehingga iklan mereka lebih targeted. Nah, tapi di industri rokok ini karena duitnya gede, itu mereka benar-benar mendesainnya dengan apa ya, jagoan lah gitu. Mereka membuat riset di beberapa kota di Asia, termasuk di Jakarta, itu tentang apa sih yang musik yang didengar, kemudian topi, makanan, camilan, sepatu Keds-nya apa gitu, benar-benar diriset. Sehingga ketika itu tahun 80-an, waktu itu saya SMP ya, belum ada lahir ya. Gitu. Muncul banyak sekali program yang misalnya top 10 Marlboro top 10 tanggal lagu yang disponsori Marlboro gitu. Terus billboardnya juga ya canggih lah gitu ya, sehingga benar-benar anak muda itu related gitu. So, itu wujudnya. Jadi mereka benar-benar inline, bajunya kayak begini, dihitung betul. Nah, terus berevolusi sampai sekarang. Misalnya Emile itu yang paling jago ya, nggak ada lu, nggak rame. Itu sense of brotherhood itu mereka capture banget. Jadi anak muda itu menurut riset mereka itu kan digerakkan oleh pertemanan, brotherhood, sisterhood gitu. Kemudian kompetisi, itu sebabnya pabrik rokok tidak tanggung-tanggung kalau nyeponsorin adu balap, kompetisi olahraga, karena di situ adrenalin anak muda gitu. Brotherhood, sisterhood, kemudian kompetisi, kemudian creativity, disitulah musik, kemudian film dan seterusnya itu ya. Jadi ketika mereka mensponsori sebuah event, bukan berarti mereka mendukung itu, tetapi mereka tahu persis ini pintu masuk ke situ. Saya mewawancara beberapa campaigner below the line. Below the line itu yang di bawah. Jadi kalau billboard, kemudian iklan di TV itu adalah above the line. Nah, below the line itu operasi bawah gitu, benar-benar engagement dengan publik. Nah, waktu itu dia cerita bahwa giving-nya itu udah nggak ada sopan-sopannya. Misalnya kamu targetnya musik untuk anak SMP, bukan lagi SMA loh ya, tapi SMP. Terus caranya begini. Jadi mereka nggak mau tahu bahwa harus ada anak-anak yang menjadi perokok. Inovasi terus dilakukan, misalnya mengirim DJ untuk anak yang ulang tahun, full kan? Gitu.
terima kasih Mbak Mar. Ini menarik karena industri rokok ternyata sangat percaya pada sains ya. Jadi mereka melakukan penelitian dan penelitian tersebut mereka gunakan untuk mempromosikan produknya. Jadi mungkin ini juga jadi catatan buat kita ya, belajar, nggak ada salahnya ya belajar dari industri ketika kita ingin mendesain campaign anak muda, kita mesti betul-betul bisa engage dengan anak muda gitu ya, pesan-pesannya dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mbak Mardia. Sebentar, ini agak ada perlu diluruskan. Jadi mereka percaya sains untuk marketing ya. Iya, betul. Untuk marketing. Sains untuk efek cancer dan segala macam mereka nggak percaya kan? Oh iya, betul. Mereka twisting itu. Jadi sains yang mana dulu nih yang disebut gitu. Jadi kalau ketika sains mengcover bahaya rokok, mereka akan twisted, memelintir gitu dan menimbulkan sense of doubt. Jadi kan nggak cuma rokok yang bahaya, itu kendaraan Pak knalpot juga bahaya. Nah, ketika sains menyangkut itu, mereka jago untuk memelintirnya. Tapi kalau sains untuk marketing, nah itu memang jago mereka. Ya, oke. Terima kasih Mbak Maria. Oke, ini catatan untuk kita semua. Terakhir Mbak Dina, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda kita di samping regulasi yang tidak terlalu kuat? Ya, itu kalau regulasi itu tanggung jawabnya pemerintah, Mas Bik. Anak muda, ya WHO memang menghimbau kepada seluruh anak-anak muda di dunia, termasuk juga di Indonesia, agar kalian lebih aware lagi terhadap manipulasi industri rokok, agar lebih kritis lagi. Ketahuilah bahwa kalian adalah sasaran dan target dari industri rokok, dan kalian harus bisa jangan terjebak pada manipulasi industri rokok. Nah, setelah teman-teman pahami dan sadari, tolong ajak sebanyak mungkin teman-teman kalian ya, terutama baik itu di sekolah maupun di pergaulan, agar jangan sampai kita mau dikibulin oleh manipulasi industri rokok. Demikian, Mas Dik. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ini pas nih 4.30 kita sesi talk show. Terima kasih banyak Mbak Dina, Mbak Mardiah, dan Bu Lestari. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya-jawab. Ya, jadi saya persilakan kepada partisipan jika ingin bertanya langsung untuk menggunakan fitur raise hand ya di Zoom, sehingga saya bisa tahu siapa yang ingin bertanya. Kita berikan kesempatan mungkin 2 penanya langsung ya, sisanya ketika memang waktunya tidak ada, kita coba untuk sampaikan pertanyaan lewat chat ya. Oh, ini kalau yang raise hand ada 146, ini yang benar? Ini oh enggak, yang raise hand ada. Terima kasih. Oke. Saya coba pilih untuk yang raise hand pertama dan kedua dulu ya. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan berikan waktu kepada yang ketiga dan selanjutnya. Baik, dari Hot Martua Pasar Ibu, mungkin host bisa dibantu untuk dibuka mic-nya. Silakan. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan langsung ya, dan singkat. Silakan. Halo. Halo, ya, silakan. Oke. Kenalin, saya Hot Martua, Kak, dari fasilitator Forum Anak Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi di sini kendala yang kita hadapin itu adalah mengenai iklan rokok ini. Sebenarnya kita kan termasuk organisasi yang lumayan berpengaruh juga, Forum Anak ini, karena dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu program dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi di daerah kita itu memang sangat banyak sekali iklan rokok. Jadi kita di Desember, kalau nggak salah di Desember lalu, kita dari Forum Anak Kabupaten Kampar sudah ada layangkan surat kepada Bupati Kabupaten Kampar langsung terkait pencabutan iklan rokok. Karena iklan rokoknya itu udah sangat luas sekali, udah sampai ke lini kesehatan juga. Di puskesmas itu sangat banyak sekali iklan rokok gitu di puskesmas. Ada beberapa puskesmas di daerah kita yang banyak sekali iklan rokoknya, bahkan sampai ke lembaga-lembaga pendidikan juga, seperti sekolah-sekolah juga itu banyak banget iklan rokok. Nah, namun setelah setengah tahun berjalan itu tidak ada efek sama sekali menurut kami, karena semakin banyak bertambah. Jadi seperti tidak dihiraukan ataupun diabaikan gitu. Jadi yang pertama itu bagaimana cara kami sebenarnya untuk apa yang harus kami lakukan gitu supaya iklan rokok itu dapat dicabut gitu loh. Karena kan seperti yang Ibu Dina bilang tadi, iklan rokok ini akan dapat mengsugesti anak untuk merokok gitu. Terus terkait yang Ibu siapa tadi ya yang bilang, yang tentang rokok konvensional dan elektrik gitu. Jadi
kan di iklannya kita dengar sih kalau kayak stigma di masyarakat itu rokok elektrik seperti vape ataupun yang lainnya ya. Mungkin mereka menganggap kan vape itu lebih tidak berbahaya katanya, lebih aman katanya ya. Sementara tadi saya agak menarik juga katanya itu hanya blaming advertisement gitu ya. Jadi kayak iklan-iklan palsu doang, hanya itu teknik marketingnya untuk memberikan harapan rasa aman palsu. Jadi sebenarnya seperti apa sih tingkat kebahayaan antara yang elektrik dengan si itu tadi yang konvensional. Jadi mungkin itu aja sih. Terima kasih. Solusinya. Ya. Dari Kampar ya, Provinsi Riau ya, betul ya? Iya. Iya, oke. Pertanyaan sepertinya ditujukan kepada Mbak Dina ya. Tadi ya ditanya gimana cara bisa nyabut iklan-iklan itu, apa nggak bisa dicabut sendiri langsung ya? Silakan Mbak Dina ditanggapi. Aduh, itu keren banget sebenarnya kalau bisa dicabut langsung, Mas Pik. Itu sebenarnya bisa jadi bentuk rebellionnya anak muda loh. Ya tadi saya kepikir tadi ketika Watmartua bilang itu gimana cara bisa nyabut, saya pikir kenapa nggak dicabut langsung aja gitu. Enggak, kalau di luar negeri itu Mas Bik, itu gerakan anak-anak mudanya itu ditutupin billboard rokok itu ditutupin sama kain putih atau apalah, pokoknya ditutupin. Jadi itu salah satu aksi penolakan mereka terhadap iklan rokok. Atau misalnya mau dicoret-coret, tapi saya nggak tahu ya apakah ini nanti dianggapnya sebagai pelanggaran hukum. Kasihan adik-adik kita. Oke. Tapi yang pasti Mas Pi, kalau misalnya memang untuk iklan rokok ini adik-adik bisa menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah daerah, meminta agar iklan rokok itu terutama yang luar ruang ya, agar bisa dilarang dalam peraturan daerah. Mungkin itu Mas Pi. Jadi teman-teman bisa aktif melakukan advokasi, mengajak teman-teman komunitasnya, mengadvokasi pemerintah daerah agar iklan rokok bisa dicabut, dilarang. Iya. Oke, jadi Mas Bik, advokasi atau monitoring ya, apakah peraturannya dijalankan apa enggak ya? Mas Bik, boleh kasih masukan dikit? Silakan, Bu Lestari, gimana? Jadi sebetulnya benar juga di luar negeri itu banyak sekali anak-anak mudanya yang justru sekarang sudah melawan industri rokok dengan cara yang keren-keren ya. Saya kasih contoh, misalnya gini, mereka izin ke pihak yang berwenang untuk demo di mana, di depan pabrik rokok. Terus demonya memang sangat tertib, damai ya, tapi tidak sekedar membawa poster atau papan gitu, tapi yang menarik adalah mereka membawa bungkusan-bungkusan putih seperti kain kafan yang diisi gitu, sejumlah seolah-olah ini loh korban rokok setiap harinya di Amerika. Nah, itu contoh di Amerika ya. Lalu mereka tumpuk tinggi sekali gitu. Kan itu nggak melanggar. Kalau sudah izin tuh nggak melanggar. Mereka hanya demonstrasi dengan cara yang sangat keren gitu. Banyak sebetulnya ide-ide kreatif yang bisa ditiru ya, diizinkan juga, tapi harus pakai izin dulu. Nah itu menurut saya bisa dilakukan. Atau tadi nanti kita bisa diskusi ya, panitia boleh saya dikasih nomornya ke teman yang dari Riau tadi. Saya akan sangat supporting buat teman-teman yang mau melakukan gerakan-gerakan, yang mau melakukan aktivitas secara langsung di lapangan, dan saya dari sebetulnya bukan atas nama lembaga, tapi personal itu sangat mendukung gerakan anak muda yang berkaitan dengan isu-isu ini. Jadi nanti saya kasih tips-tipsnya, kalau perlu saya bantu gimana caranya bisa sampai ke pemerintah daerah itu tembus gitu ya. Tadi masukan-masukan, memberikan monitoring, memberikan masukan secara kreatif, itu barangkali yang bisa saya share hari ini. Ya, terima kasih Bu Lestari. Oke, balik lagi tadi memang kampanye bisa kita bicarakan ya, yang kreatif dan bagus ya. Tapi balik lagi tadi, Mbak Dina ada satu pertanyaan yang belum dijawab soal rokok elektronik dan rokok konvensional. Karena banyak yang tertipu nih sepertinya. Betul Mas Pik, jadi ini menarik sekali ya ketika dalam campaign HTTS ini, ketika kita post di media sosial, Mas Pik, yang saya cermati, banyak sekali netizen yang bertanya hal ini. Jadi apakah rokok elektronik sama bahayanya dengan rokok? Kemudian apakah ini lebih aman? Apakah ini dianggap sebagai produk yang berbahaya? Jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen terkait hal ini. Nah, perlu WHO luruskan bahwa ada banyak sekali jenis rokok elektronik ya, makanya kita sebutnya di WHO itu dengan terminologi ENDS atau Electronic Nicotine Delivery System. Nah, rokok elektronik ini mengandung nikotin dan juga emisi yang berbahaya bagi kesehatan. Dan ini tidak hanya berbahaya bagi si pengguna rokok elektronik, tetapi juga berbahaya bagi mereka yang terpapar aerosol.
Karena kan rokok elektronik itu tidak menghasilkan asap ya, tapi semacam uap. Nah, ini juga berbahaya bagi kedua-duanya, baik yang merokok maupun yang bukan perokok. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan rokok konvensional, WHO tidak bisa menggeneralisir ya secara umum apakah rokok elektronik itu lebih aman dibandingkan dengan rokok. Yang bisa kita sampaikan adalah kedua-duanya adalah produk yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga yang paling terbaik untuk dilakukan oleh kita adalah tidak menggunakan keduanya. Jadi jangan kita beranggapan, oh kita jauhi rokok tapi kita beralih ke rokok elektronik. WHO sama sekali tidak merekomendasikan hal itu. Jadi hindari penggunaan rokok konvensional dan juga rokok elektronik seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat dari dampaknya, tentu dampaknya berbahaya. Yang tadi saya katakan, dia berdampak kepada kesehatan, berdampak pada pembentukan otak, dan bahkan bisa mengakibatkan injury pada otak, damage the brain development. Ya, sehingga memang tadi posisi WHO adalah tidak merekomendasikan penggunaan baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Seperti itu Mas Bik yang bisa saya sampaikan. Jadi jadi catatan kita semua ya, dua-duanya sama-sama berbahaya dan jangan digunakan sama sekali, oke? Baik, selanjutnya ada Mas Muharman. Mungkin bisa diizinkan untuk bicara Mas Muharman? Silahkan, ditujukan kepada siapa langsung ya? Halo? Ya, silahkan. Iya, sudah jelas Mas Bik? Iya, sudah jelas. Oke, mungkin ini pertanyaan buat Bu Lestari, kalau nggak Bu Mardiah. Selain soal bagaimana mendorong campaign anak muda yang kreatif terkait tentang penolakan kita terhadap industri, saya kira memang sejalan dengan itu upaya-upaya advokasi kebijakan memang juga harus diupayakan. Karena kalau tidak ada sebuah regulasi yang memang spesifik mengatur isu ini, maka kemudian hasilnya juga tidak maksimal. Nah, terkait itu kan kita tahu bahwa setiap isu apapun yang kita benturkan dengan kepentingan industri rokok itu kan selalu pintar nyari pembenaran. Misalnya kalau kita benturkan dalam isu petani, dia sudah ada argumentasi. Kemudian dibenturkan dalam isu kesehatan, ada argumentasi. Ada pelintiran-pelintirannya lah gitu. Nah, sekaitan dengan itu saya kira ada satu isu yang kemudian cukup bisa melawan kepentingan industri itu. Kalau kemudian kita bisa benturkan dengan isu-isu perlindungan anak. Karena sampai hari ini kalau saya lihat, kalau kita bergerak dari isu perlindungan anak, itu pelintirannya nggak ada, belum ada lah gitu. Karena semua orang itu selalu bilang yes untuk kesehatan anak, selalu bilang yes untuk perlindungan anak. Nah, oleh karena itu, yang ingin saya tanyakan, sudah adakah kemudian semacam penelitian atau mapping-kah bagaimana kemudian mendorong isu anak untuk menghadang hegemoni industri ini? Apakah cukup efektif kita mendorong isu perlindungan anak ini untuk kemudian mengkanter seluruh pelintiran-pelintiran dari industri? Nah, saya kira kalau belum, saya kira ada baiknya itu kemudian untuk diriset. Dan saya kira kalau itu ada, kita bisa gunakan itu sebagai strategi marketing kita juga untuk menghadang hegemoni industri. Gitu. Saya kira itu. Makasih Mas Bik. Terima kasih Mas Muharman. Mungkin Mbak Mardiah dulu atau Mbak Lestari dulu yang mau menanggapi. Oke. Sebetulnya sudah dilakukan oleh Lentera Anak ya. Jadi Lentera Anak fokus di anak-anak kan. Dan memang betul bahwa kalau campaign kita tentang perlindungan anak, backlash-nya itu lebih sedikit ya dibanding kalau misalnya tadi tentang ekonomi, tentang kesehatan gitu. Nah, meskipun juga tidak selalu juga waktu Lentera Anak menyoroti soal audisi Jarum itu juga ramai juga kan, karena banyak orang tua yang kemudian semacam permisif gitu loh, nggak apa-apa kan anakku nanti jadi atlet gitu. Jadi masyarakat seperti permisif karena Jarum membangun atlet, ya nggak apa-apa si anak-anak itu dipakai sebagai papan reklame gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu juga gitu.
Tapi memang itu celah yang harus kita bangun secara kreatif untuk campaign tentang perlindungan anak itu. Nah, terus tadi saya ingin sedikit nambahin tentang rokok vape itu tadi ya. Jadi sebetulnya ini juga evolusi. Jadi dulu rokok itu kan zaman belum ada mild dan natural dan apalagi ya mentol gitu. Itu tadinya rokok itu ya nggak ada yang seperti itu. Kemudian banyak orang sudah mulai worry dengan kanker, dimunculkanlah seolah-olah rendah tar, seolah-olah rendah nikotin, padahal ya sama saja gitu. Nah, pengadilan Amerika itu melarang penggunaan tiga kata yang menipu itu tadi, light, natural, dan apa sih satunya? Mentol kalau nggak salah, untuk gimmick marketing karena itu menipu konsumen gitu, seolah-olah dia aman. Nah, persoalannya semacam Sampurna itu Philip Morris International yang kemudian membeli Sampurna itu tidak menaati itu di sini. Di sini dia tetap memproduksi yang mild, yang natural, yang something like that gitu. Dan kemudian mengeles dari hukum di negara asalnya di Amerika dengan membentuk Philip Morris Indonesia gitu. Sehingga dia tidak harus mengikuti hukum di negara induknya. Jadi industri rokok ini pinter banget berevolusi dan memanfaatkan celah-celah hukum gitu. Baik, terima kasih Mbak Mardia atas penjelasannya. Bu Lestari ada penjelasan? Iya, barangkali sedikit menambahkan. Jadi memang ini isu yang sangat menarik ya. Saya setuju kalau masuk lewat anak itu cenderung orang semua bisa menerima. Sebetulnya penelitian saya di tahun 2018 tujuannya memang untuk para anak-anak. Jadi responden kita adalah usianya 12 sampai 17 ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana kelompok anak-anak ini ya, itu disasar oleh media online karena dalam hasil penelitian di komunikasi terjadi perubahan minat baca dan minat konsumsi media. Anak-anak Gen Z itu yang kita teliti ini itu mereka sudah tidak lagi baca koran. Mereka sudah mulai meninggalkan televisi kalau jujur loh ya. Karena hasil riset itu sudah terbukti. Jadi mereka lebih ngelihat Netflix kalau yang berlangganan atau YouTube. YouTube itu kan sekarang jadi yang nomor 1 kalau untuk informasi-informasi berkaitan dengan video visual. Jadi audiovisual. Jadi ini yang menarik ya, sebetulnya bagaimana cara kita menyasar target kita untuk anak-anak ini bersama-sama disuarakan, itu yang barangkali emang duduk bersama itu sangat penting ya. Saya sebetulnya bahagia sekali waktu sudah sampai ke tingkatan Kemenkes ya, riset kita, karena Kemenkes tuh sudah berani mengajukan penghentian iklan rokok di media online, meminta Kominfo. Nah, tapi Kominfo itu sempat juga agak percaya gitu ya dalam tanda petik, mau melakukan, tapi sayangnya industri tuh tadi pinter sekali, mereka hanya tiarap seminggu tuh hilang loh iklan di media online. Saya sampai wah hebat nih, begitu Kemenkes mengeluarkan surat iklan hilang, tapi setelah gitu ketika Kominfo bilang tidak ada regulasi, balik lagi iklan-iklan merajalela. Jadi sebetulnya cara yang gini, kadang-kadang kita tidak bisa langsung berbenturan larang iklan rokok total, sulit, tapi minimal kita bilang harusnya Kominfo mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan bahwa kalau medianya itu diakses oleh semua umur, maka tidak boleh ada iklan rokok. Karena iklan rokok hanya mensyaratkan pada orang yang nonton dewasa, orang pembaca dewasa. Itu saja sebetulnya bisa dilakukan, tapi niatnya ini yang kayaknya kurang tawaduk gitu ya, kurang, ini yang terus terang jadi persoalan bersama kita. Jadi teman-teman jangan menyerah lah ya, tapi kita akan berjuang bersama melalui isu anak terutama. Terima kasih Mas Bik. Oke, terima kasih Bu Lestari. Jadi memang PR-nya masih banyak sekali, regulasi juga masih banyak loopholes-nya ya. Jadi kita mesti benar-benar terus berjuang bersama-sama. Baik, selanjutnya ada Ibu Sumarni. Persilakan Bu Sumarni. Baik, halo. Ibu Sumarni dari mana? Untuk siapa? Langsung saja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Perkenalkan, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Sleman, Pak. Oh, ya. Ya Bu.
Ya, saya ingin berbagi cerita saja, Pak Bik, bahwa kami di Kabupaten Sleman ini sudah mengembangkan Kabupaten Layak Anak ya, yang salah satu indikatornya adalah kabupaten yang bebas rokok kan gitu. Nah, terkait dengan itu di Kabupaten Sleman sudah membuat sebuah regulasi berupa peraturan bupati terkait dengan kawasan tanpa rokok. Namun sampai saat ini regulasi tersebut belum bisa terimplementasi dengan baik, sehingga masih kita jumpai banyak sekali iklan-iklan rokok yang ada di dekat kawasan kami yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Sehingga di tahun kemarin 2019 saat itu kami bersama dengan stakeholder terkait, khususnya adalah Satpol PP, kemudian Forum Anak Kabupaten Sleman, bahkan kami disertai langsung oleh Kepala Dinas kami melaksanakan roadshow untuk melakukan pelepasan iklan rokok yang ada di wilayah Sleman. Nah, ironisnya Pak Bik, beberapa hari menjelang pelepasan iklan-iklan rokok itu yang kami gerilya langsung bersama Satpol PP itu, beberapa hari kemudian iklan itu sudah terpasang kembali begitu. Nah, kami sangat prihatin sekali bagaimana kami harus menghentikan ini semua. Regulasi sudah ada, kemudian aksi nyata kami melepas secara langsung juga sudah kita lakukan, tapi kembali iklan itu masih bermunculan di wilayah kami. Nah, kami ingin mendapat sharing dari Bu Lestari Nurharjati ini khususnya. Nampaknya beliau sangat banyak ini ide kreatifnya untuk menggagas bagaimana sih strategi yang lebih jitu selain yang sudah pernah kita lakukan di Kabupaten Sleman. Ibu, jika berkenan nanti kami mohon untuk bisa punya kontak dari Bu Lestari sehingga pada saatnya kita ingin mendapat sharing yang lebih lengkap Ibu untuk kemajuan di Kabupaten Sleman. Begitu Pak Bik, terima kasih. Bu Sumarni, saya ada pertanyaan. Itu regulasinya, perdanya, itu sudah melarang iklan rokok, billboard, betul? Iya. Kalau di Perbup kami, khususnya Perbup di Sleman itu nomor 42 tahun 2012 Pak Bik. Sudah cukup lama regulasi itu ada. Itu sudah mengatur sampai sedetail mungkin bahwa iklan rokok itu tidak diperbolehkan sepanjang jarak 500 meter dari kawasan tanpa rokok. Ada 7 jenis kawasan tanpa rokok. Termasuk sekolah, tempat ibadah, tempat bermain, dan sebagainya. Namun sampai sekarang masih ada juga iklan rokok itu di dekat-dekat KTR itu ya. Ini masalahnya ada di implementasi ya. Mungkin ini cocok nih Mbak Dina sebagai orang hukum ini. Mbak Dina kebetulan background-nya hukum. Boleh ditanggapi dulu sebelum nanti ke Bu Lestari untuk menanggapi. Iya, Mas. Iya, baik. Terima kasih Mas Adi. Bu Sumarni, apakah dalam Perbup ini Perbup ya Bu ya, jadi bukan Perda ya. Saya hanya ingin menanyakan Bu, seharusnya kalau itu sudah dalam instrumen hukum yang berbentuk Perda, itu seharusnya sudah ada mekanisme penegakan hukumnya Bu Sumarni ketika ada pelanggaran. Nah makanya ini yang saya tanyakan kembali, apakah dalam peraturan yang ada saat ini di Sleman sudah mengatur juga penegakan hukumnya seperti apa jika ditemukan pelanggaran. Kalau misalnya memang ternyata belum Bu, itu memang harus buat mekanisme penegakan hukumnya. Kemudian diajak siapa saja yang melakukan monitoring terhadap peraturan tersebut. Apakah ada regular visit oleh SKPD, inspection yang datang ke wilayah-wilayah untuk mengecek ini ada nggak iklan rokok seperti itu. Jadi itu memang harus dibuat sistem penegakan hukumnya, Bu Lestari. Mungkin itu yang bisa saya kasih masukan. Makasih Mbak Dina. Bukan Bu Lestari, mungkin Bu Sumarni maksudnya. Oh iya Bu Sumarni, mohon maaf. Bu Lestari, singkat saja karena kita sudah mulai kehabisan waktu. Karena kita butuh penanya dari anak muda. Singkat aja. Singkatnya Bu Sumarni bisa hubungin saya, kita bisa diskusi lebih tepat. Tapi intinya juga kita harus bersama-sama, energinya memang harus banyak Bu, jadi nggak boleh pantang menyerah. Itu nanti kita diskusi. Oke, nanti Japri ya.
Oke, saya tadi dapat protes ini, kok belum ada nih anak muda yang diperbolehkan bertanya. Jadi sekarang saya silahkan Janitra dari 9 cm untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bik atas kesempatannya. Apakah sudah terdengar suaranya? Ya, ya. Iya, jadi saya mungkin mau bertanya ke Bu Lestari atau Bu Dina. Sebagai saya kan, saya juga mohon perkenalkan diri saya Ketua Nasional dari komunitas 9CM atau Global No Cigarette Movement. Dan saya background-nya berarti sebagai aktivis anak muda di sini. Dan saya sudah beberapa tahun berkecimpung tuh merasakan bingungnya dan kompleksnya isu ini gitu. Nah, di sini saya sebenarnya memahami pesan dari webinar ini bahwa kita harus mengajak sebanyak-banyaknya anak muda dan juga orang-orang di sekitar kita untuk awareness dan juga speak up kayak gitu. Tapi saya ingin tahu yang sudah dilakukan anak muda tuh kalau dari sudut pandang petinggi atau organisasi besar atau misalnya orang-orang yang lebih senior dari kami, itu menurut ibu-ibu sekalian tuh efeknya tuh seperti apa sih? Apakah memang kita tuh didengar, apakah memang kita tuh dihargai? Karena maksudnya misal tadi dari kesaksian teman yang dari Riau juga udah berusaha advokasi tapi kayak nggak ada follow up-nya gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak artinya tuh sejauh apa sih gerakan yang atau suara yang kami gaungkan gitu ke masyarakat, ke publik kayak gitu sih. Mungkin butuh insight dan feedback dan masukan kayak gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Janitra. Tapi ini bukan frustasi dalam tanda kutip ya. Jangan berusaha. Jadi kesannya sekarang, kayaknya nih kita udah berusaha tapi nggak ada respon yang positif nih. Silakan. Mungkin semua narasumber silakan menanggapi. Mulai dari Bu Lestari dulu, silakan. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Mas Bik. Jadi, Mbak Janitra, ini kan tadi saya sudah bilang ke Bu Sumarni juga. Jadi intinya, kalau menghadapi industri rokok itu kita harus sabar dan panjang hati dan kuat emosi. Jadi energinya memang harus stabil. Nah, saya yakin anak muda itu punya itu. Itu yang membuat saya optimis bahwa gerakan-gerakan sosial berkaitan dengan isu rokok itu justru lebih berhasil kalau dilakukan oleh anak muda. Memang tidak bisa langsung terlihat, ya butuh waktu, butuh energi. Tapi selama itu bisa terjadi kolaborasi, saya kok pede, yakin. Karena di Amerika itu banyak kesuksesan diawali dari gerakan-gerakan anak muda. Anak-anak muda yang memiliki kesadaran bahwa rokok itu ternyata adiktif, berbahaya, meracuni, mereka yang melakukan itu semua. Bentuknya macam-macam. Nanti kita bisa share, ya saya bisa detailkan kalau kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena apa? Karena itulah yang diharapkan. Jadi kalau yang tua-tua seperti saya energinya itu sudah mulai tipis, tapi saya jadi semangat lagi kalau ada anak muda partner gitu ya. Saya tinggal memberikan beberapa tips, memberikan langkah-langkah. Kalau saya bisa punya sarana dan dana, ya saya bantu juga lewat situ. Karena menurut saya ini menjadi sangat penting. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi itu menjadi penting. Jadi dari berbagai penelitian yang sudah ada, gerakan sosial itu diawali oleh anak muda. Sumpah Pemuda itu anak muda. Pancasila itu gagasan seorang Soekarno muda. Nah ini makanya anak muda itu tuh ujung tombaknya. Jadi saya si optimis Mbak Janitra dan teman-teman yang tadi ya di Riau ya Mas Hotma Martua tadi itu pasti akan suatu saat akan bisa. Butuh waktu saja, harus bersabar dan energinya harus dijaga, staminanya supaya bisa mengalahkan industri yang mainnya di musik ya kita main ke musik. Ganti lawan. Industri mainnya ke olahraga, kita coba bangun kelompok-kelompok olahraga yang anti rokok. Itu yang barangkali bisa kita lakukan bersama. Itu barangkali gambaran awal. Terima kasih, Mas Bik. Baik, Mbak Lestari. Mbak Mardia, singkat aja. Kasih semangat sama teman-teman. Ya, oke. 10 tahun lalu ketika saya menulis buku itu, komunitas tobacco control itu hanya orang kesehatan, dokter, dan sedikit lah gitu. Tapi sekarang sudah lebih banyak, ada anak mudanya juga banyak, dan ibu-ibu pemerintah daerah juga bermunculan inisiatifnya. Artinya apa? Memang betul berkembang gitu. Tapi memang tidak mudah gitu, dan butuh stamina yang panjang, napas yang panjang. Karena yang dihadapi adalah industri dengan istilahnya duitnya nggak berseri lah, tinggal motong gitu. Karena begitu dikdayanya itu kekuatan uang untuk memuluskan apa yang mereka inginkan. Tapi saya yakin
kesadaran kita anak-anak muda akan terus tumbuh dan terus tumbuh itu. Nah, mungkin pentingnya jaringan untuk merawat itu. Jadi misalnya setiap tahun dibikinin inisiatif paling keren 10 gitu. Jadi kayak Tempo pernah bikin semacam tokoh Tempo tahun ini, waktu itu Tias ya, itu dikasih award semacam itu. Nah, dengan begitu akan muncul, oh iya saya bisa bikin begitu, dan juga muncul rasa diapresiasi juga. Semangat lah gitu. Baik. Jadi sebenarnya kita making progress ya, meskipun kecil-kecil gitu ya. Ya. Okay. Terima kasih Mbak Mardia. Jadi nggak perlu berkecil hati, progress tetap ada meskipun kita masih jauh dari tujuan akhir ya. Ya. Mbak Dina, terakhir. Mungkin ada kata-kata mutiara? Tidak ada kata-kata mutiara, Mas Bik. Yang pasti anak-anak muda harus tetap semangat, karena kalian adalah tumpuan harapan kami. Perjuangan ini tetap harus dilanjutkan oleh teman-teman ya, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan banyak sekali tangan untuk kita sama-sama berjuang melawan industri rokok. Mungkin itu Mas Bik. Jadi tetap semangat kepada semua anak-anak muda. Baik, terima kasih banyak Mbak Dina, Mbak Mardia, dan Mbak Lestari. Kita sudah selesai ya sesi tanya jawab. Ini jam 5 pas. Saya takut dimarahin sama panitia soalnya kalau udah lewat-lewat gitu ya. Jadi kita sampai di penghujung acara kita di sesi talk show ini. Tadi sudah disampaikan berbagai hal ya dari narasumber. Kita juga banyak dapat informasi mengenai taktik di industri rokok, manipulasi yang mereka lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan ya, tetap terus konsisten dengan apa yang harus kita lakukan meskipun progresnya memang impact-nya tidak terlalu kelihatan ya untuk saat ini gitu, tapi paling nggak kita making progress. Baik, terima kasih banyak Mbak Mardia, Mbak Lestari, dan Mbak Dina. Saya kasih plus dulu, mungkin karena kalau di video call gini. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita punya video ya, Lentera Anak punya video, tidak panjang videonya, tapi saya sudah nonton videonya, keren banget ya. Judul videonya Siapa Targetnya ya. Host mungkin udah mulai bisa nyoba untuk ditayangkan video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa iklan rokok selalu menampilkan citra keren, gaul, kreatif, melawan arus, dan dibintangi oleh anak-anak muda? Sebenarnya, siapa targetnya? Menonton film pilihan di televisi merupakan hiburan bagi saya. Sayangnya, saat komersial break, iklan-iklan rokok memenuhi layar televisi. Siapa targetnya? Saya dan teman-teman suka banget buat datang ke konser. Selain bisa ketemu idola, saya juga bisa mendengarkan lagu-lagu yang saya sukai. Tapi, rokok seringkali jadi sponsor konser musik. Di area konser, banyak dipasangi iklan-iklan rokok dan juga SPG yang menawarkan rokok kepada para pengunjung. Sebenarnya siapa sih targetnya? Rokok dijual di warung atau kios dekat sekolah dengan harga murah Rp2.000 per batang. Ditempatkan dekat dengan makanan, minuman, dan setinggi pandangan mata. Sehingga rokok terlihat seperti jajanan dan tidak berbahaya. Siapa targetnya? Beasiswa, lingkungan, budaya, dan pembinaan olahraga membuat industri rokok terlihat peduli masa depan bangsa. Sehingga masyarakat simpatik dan kehilangan daya kritis terhadap bahaya rokok dan akan terus merokok. Berteknologi tinggi dan di-endorse oleh influencer di media sosial. Siapa targetnya? Targetnya.
Baik, jadi itulah video singkat ya yang berjudul Siapa Targetnya. Saya senang sekali dengan videonya karena diisi oleh suara dari berbagai daerah ya, dan kebetulan nggak ada yang dari Jakarta. Jadi memang sudah saatnya kita menjangkau seluas-luas mungkin ya untuk jaringan anak muda peduli pengendalian tembakau ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah sesi talk show yang cukup mencerahkan tadi, ya, ini saya mau mengundang ada seorang sosok anak muda inspiratif ya dan berprestasi, tamu spesial kita yang sudah kita sampaikan tadi di poster, ya, seorang atlet karate nasional yang memiliki prestasi internasional dan sering mendapatkan medali di event kejuaraan internasional. Ya, bahkan terakhir pernah menjadi juara tingkat junior ya pada tahun 2015. Dan terakhir medali perak di SEA Games Manila tahun lalu, 2019. Inilah dia, Keiko Georgia Zavenya. Halo Keiko. Hai Mas. Halo, gimana kabarnya? Baik. Tunggu ini kok aku nggak bisa turn on ya kameranya. Oh, katanya sekarang lagi hobi masak ya, selama COVID? Ya, lagi seneng masak. Tapi latihan tetap ya? Latihan tetap setiap hari. Aduh, sorry ini aku nggak bisa turn on kok ya kameraku. Oh, ya nggak apa-apa, ditunggu kok. Justru Ya. kita pengen melihat Keiko nih, kalau videonya nggak bisa turn on. Tunggu sebentar. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, Keiko ini juga salah satu anak muda yang punya daya juang atau fighting spirit yang tinggi ya, termasuk dalam hal fight the tobacco dan mendukung gaya hidup sehat ya tuh ya pastinya karena Keiko ini adalah atlet. Nah, kabarnya kali ini Keiko akan mengajak kita semua untuk ikutan sebuah kampanye keren gitu ya, Keiko ya, yang merupakan kampanye global. Nah, silahkan Keiko, boleh langsung dijelaskan kepada teman-teman? Jadi aku mau jelasin tentang kampanye Don't Start ini ya. Ya, silahkan. Jadi kampanye Don't Start to Never Stop ini dimulai oleh gerakan Suara Tanpa Rokok bersama organisasi vital strategis yang didukung organisasi positif lainnya. Gerakan ini ditujukan kepada masyarakat, khususnya untuk anak muda, gerakan anak muda untuk merasa bangga dengan keadaan dirinya yang nggak ngerokok. Serta bermaksud juga untuk mengajak mereka yang masih ngerokok untuk dengan bangga memulai usaha berhenti ngerokok. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, yang angka kasus positifnya terus makin meningkat. Nah, hal tersebut tuh jadi salah satu alasan kita semua kenapa kita harus ngejauhin rokok. Karena hasil penelitian yang aku baca juga mengungkapkan kalau rokok jika terpapar virus COVID akan memiliki dampak yang serius dibandingkan yang nggak merokok. Tapi semoga kampanye Don't Start ini bisa jadi virus yang menyehatkan ya buat kita semua. Selain di Indonesia, kampanye ini juga dilakukan di negara lain, kayak di Filipina, Bangladesh, India, Cina, bahkan sampai ke Meksiko. Dengan harapan setelah campaign ini selesai nanti, seluruh dunia tuh tahu kalau ada lebih dari 1 juta alasan untuk berhenti atau tidak ngerokok. I love fighting dan saya siap fight bersama anak muda Indonesia to say no to smoking. Oke, makasih banyak Keiko. Ini keren banget ya kampanyenya. Pertanyaannya nih Keiko, gimana sih cara ikutannya? Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Cara ikutan kampanyenya. Ini gampang banget, ada tiga cara. Yang pertama, lewat Insta Story. Nih, kalian bisa ikutin juga. Caranya tuh search di Instagram. Kita bareng-bareng ya sekarang ya? Bareng-bareng. Instagram, kita buka. Nih, suara underscore tanpa underscore rokok. Nah, kayak gini nih. Yang paling atas, tinggal klik. Jangan lupa di-follow ya Instagramnya Suara Tanpa Rokok. Oke. Terus kita cari nih filter nih di sini yang ada smile ini. Yang ada smile. Terus kayak gini ya. Terus kita try it. Jangan lupa untuk di-save. Nah, terus abis itu kalian bisa pilih keadaan yang sesuai dengan kalian.
Ini ada yang don't start to never stop, atau itu yang belum pernah ngerokok ya, atau bisa juga yang untuk ngerokok kalian bisa pilih yang I quit so I can start. Untuk yang telah berhenti merokok. Terus langsung aja selfie dengan hal yang kalian suka, misalnya sambil makan atau apapun itu, dan isi juga filternya. Nih isi juga filternya, tambahin cerita singkat kenapa kamu ngejauhin rokok dan ikut kampanye ini, gitu. Terus kalau mau post, jangan lupa tambahin hashtag cut off tobacco, hashtag tolak jadi target, dan tag @suara_tanpa_rokok. Ajak teman-temannya sekalian ya. Oke, makasih Keiko. Ini saya lagi nyoba nih Keiko nih. Udah nih kayaknya kayak begini ya. Ya, gitu kurang lebih. Jangan lupa hashtagnya ya. Oke. Ini teman-teman yang lain kita mulai nyoba ya untuk apa tadi istilahnya? Filter Instagram ya. Filter Instagram di suara tanpa rokok. Suara _tanpa_rokok. Oke. Ya, ini teman-teman yang lagi megang gadget, pasti semuanya lagi megang gadget ya, nggak ada yang enggak. Enggak sih. Buka Instagramnya masing-masing, kita coba untuk filter Instagramnya di suara tanpa rokok. Yes. Oke, host mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menunjukkan juga, atau? Ada yang menunjukin selfie-nya dengan filter suara tanpa rokok ini. Oke, Keiko, selain filter Instagram ini, saya dengar ada... Bisa juga lewat feeds, atau lewat TikTok nih yang lagi hits banget kan. Oh gitu. Tuh, kalau misalnya lewat feeds, caranya kita tinggal pilih foto apa aja yang mencerminkan alasan kamu untuk tidak ngerokok atau berhenti ngerokok. Kalau aku sih pilihnya foto yang lagi tanding aja ya. Nih. Wait. Nih. Like gini. Ini terserah kalian ya guys, kalian mau ngepost foto apa. Terus jangan lupa tulis captionnya, I don't start smoking to never stop, untuk yang non-smoker, atau I quit smoking so I can start, untuk yang berhenti ngerokok. Terus boleh kasih cerita dikit kenapa nggak mau ngerokok lagi, atau kenapa mau berhenti ngerokok. Gitu. Jangan lupa juga kasih hashtagnya kayak tadi, yang cut off tobacco, dan tag ke teman-teman kamu. Tag juga ke suara tanpa rokok. Have fun, guys. Makasih banyak, Keiko. Jadi ada di TikTok juga ya? Ya, kalau TikTok nih, pilih lagu apapun yang disuka, diisi TikTok, terus lakuin gerakan tangan cut off tobacco, sesuai versi kamu. Dan have fun ya, jangan lupa tulis di caption alasan kenapa kamu gak mau ngerokok, vaping, chewing tobacco, dan tambahin hashtag cut off tobacco dan tolak jadi target. Gitu. Nah nih, cut off tobacco gimana sih gerakannya? Bukan, mungkin ada yang nanya-nanya gimana gerakannya. Gampang, gerakannya tinggal tangan satu, rada disilang. Ini seperti rokok kali ya. Masa rokok, rada dimiringin, terus ini seperti gunting. Gunting batu kertas gitu, tapi kita pilihnya gunting. Dan kita cut off rokoknya. Oke. Gini ya? Iya, gini. As simple as that. Kita bareng-bareng yuk. Host mungkin bisa bantu untuk menyalakan video panelis atau beberapa panitia dan peserta. Kita bantu, kita sama-sama ya, hand gesture. Nih gini ya, ini rokoknya, cut off tobacco. Kita gunting rokok itu. Bisa dibantu host untuk menyalakan video? Kita foto bareng yuk. Kita foto bareng. Yuk. Siapa saja yang sudah gabung ini? Mbak Dina, Mbak Madia, Mbak Lestari, Bu Lisda. Ayo semuanya kita foto bareng. Bisa bilang kali ya, cut off tobacco. Oke, biar nggak sepi ya. Iya, biar nggak cuman gaya-gaya doang. Oke, kita mulai ya. Ya. Saya mulai. Keiko dulu deh yang memandu deh. 1, 2, 3, terus yang lainnya sebut cut off. Aktifin saya dong.
Ayo Keiko silakan. 1, 2, 3. Cut off tobacco. Sekali lagi kali ya. Sekali lagi tangannya Belum rada aktif nih, belum aktif. Sini. Tunggu Keiko, ada yang belum aktif katanya. Oke, ditungguin. Ayo. Panitia lagi sibuk nih ngaktifin video masing-masing nih. Iya, nggak bisa masuk nih videonya. Mungkin kameranya yang lain. Hostnya belum aktifin nih, Kak. Oke. Ya, oke, silakan Keiko, kita mulai lagi. 1, 2, cut off tobacco. Cut off tobacco. Cut off tobacco. Oke, terima kasih Keiko. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak Ibu sumber dan Bapak Ibu semua, adik, kakak. Kita sudah di penghujung acara. Saya mohon izin pamit undur diri ya sebagai moderator untuk sesi kita kali ini. Terakhir saya ucapkan selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan hasil yang positif dari tahun ke tahun ya untuk online tembakau. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bik untuk pengantarnya dan semangatnya ya untuk mengampanyekan no tobacco ini. Wah, luar biasa. Cut off tobacco. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengaktifkan filter Instagram juga tadi. Bisa posting di Instagram feeds atau juga posting di TikTok maksud saya. Ya, jadi semua lini kita gempur ya, kita sosialisasikan nih. Jangan mau ditipu sama industri yang itu ya. Nah, terima kasih banyak juga untuk para narasumber. Saya ucapkan kepada Mem Lestari, kepada Ibu Mardia, kepada Ibu Dina, terima kasih atas materi yang luar biasa. Senang banget bisa menyimak dan juga pada akhirnya kita semua harus semangat dan harus berkolaborasi untuk melawan industri ini. Nggak bisa kita kerja sendiri. Tadi seperti yang diucapkan oleh Mem Lestari, kita harus bersama-sama ya. Apalagi anak muda nih, anak muda harus tetap semangat ya menyuarakan isu-isu pengendalian tembakau di Indonesia. Nah, tidak lupa lagi nih, mau diingatkan semuanya jangan lupa untuk yang tadi udah sempat screenshot ya kegiatan kita pada hari ini, talk show ataupun tadi waktu kita foto bareng-bareng tentang cut off tobacco bersama Kak Keiko juga tadi ya. Nah, itu bisa diabadikan ya. Bisa diabadikan juga di media sosial karena jam 8 malam nanti ya, FCTC Indonesia akan membagikan uang tunai orang pemenang. Nah, ini dia udah muncul di layar teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan nih untuk screenshot. Apalagi tadi yang udah kepo banget pasti materi-materi tadi di screenshot dong sama teman-teman. Nah, jadi boleh banget sekarang bisa dibagikan di media sosial teman-teman melalui Instagram Story ya. Baik. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @FCTC Indonesia, @lenteraanak_ dan juga @suara_tanpa_rokok ya, untuk mengikuti update-update kampanye tentang pengendalian tembakau. Dan terima kasih semuanya untuk yang telah bergabung ya di webinar kali ini. Semoga ilmu-ilmu tadi, sharing tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ya, jangan lupa ditunggu loh sama Mimin ya. Ya, Mimin menunggu kehadiran kalian ya di medsos ya. Jangan lupa nih ya. Terima kasih banyak. Foto bersama, Nin. Oh iya betul. Kita tadi udah foto pakai gaya tadi, kita foto lagi ya, teman-teman ya. Kita nggak mau menyia-nyiakan momen bersama ini, apalagi tadi kita udah satu suara ya. Wah, luar biasa. Jadi boleh difoto bersama, apakah sudah siap? Cut off tobacco lagi kita. Gayanya ini, gaya bersama yang kita viralkan ya. Jangan mau kalah ya, di medsos kita viralin juga ini. Oke. Host sudah siap untuk mengabadikan? 1. Diaktifkan dulu. Iya. 1, 2,
3. Terima kasih. Oh ya, ada yang baru bergabung. Sekali lagi, biar rame ya. Sekali lagi, mohon maaf nih. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya udah bergabung. Terima kasih banyak narasumber yang super inspiratif. Terima kasih juga untuk Kak Keiko tadi sudah bergabung, sudah membagikan cara-cara berkampanye ya. Semoga semakin banyak nih yang ikutan ya. Kita semangat selalu untuk mengampanyekan pengendalian tembakau di Indonesia. Sampai jumpa.